Beliau juga punya makanan favorit, jemaah sekalian. Ya, beliau juga punya makanan favorit. Jadi bisa dibilang pembahasan malam hari ini ya menu makannya Rasulullah SAW. Masya Allah, ulama ini sampai ngebahas makanan-makanan kesukaan Rasulullah SAW. Jadi kita di majelis ini cuma ngomongin makanan doang, makanan kesukaan Rasulullah SAW. Ini orang istimewa jemaah sekalian. Tokoh mana yang di ngajiin makanan favoritnya, ya, diomongin, dibahas di majelis, dikarang kitabnya, di kitab-kitab sirah, di kitab-kitab syama'il membahas tentang makanannya Rasulullah SAW. Jadi ini menu makanannya Rasulullah SAW. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengawali dari adabuhu fi adabi ta'amihi, kana min ahabbi ta'am, adalah termasuk makanan yang paling disuka oleh Rasulullah SAW ad-dubba. Dubba ini diartikannya labu jemaah sekalian, labu. Tapi Allahu alam apakah benar labunya penampakannya seperti labu yang kita pahamin? Apa ada labu labu siam, labu, Allahu alam, labu Arab. Kadang nggak bisa juga kita telan mentah-mentah karakternya labu Arab sama labu sini, kan beda juga ya. Tapi ala kulli hal, kalau ente nemuin makanan yang diberi nama labu, tasyabbuhan ittiba'an di Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah ikutin aja, mudah-mudahan itu yang dimaksud labunya yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi katanya Rasulullah SAW ini salah satu makanan yang paling disuka adalah labu jemaah sekalian. Sampai dilihat sama Anas bin Malik, karena sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ad dubba fi sahfah. Nabi itu kalau pernah, Anas bin Malik ngedapetin nyari-nyari labu di nampan jemaah sekalian. Jadi makan di nampan itu ada lauknya labu, ya. Dicari mana dia labu, labu dimakan sama Rasulullah, labu dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga disebutin yushaddu qalbul hazin, penguat hati orang yang lagi sedih, itu labu, penguat hati orang yang lagi sedih. Anas bin Malik tadinya nggak suka labu, tapi begitu ngelihat Rasulullah suka, dia paksain juga ikut suka dengan labu, suka dengan makanan labu, gara-gara ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesempurnaan imannya para sahabat. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak sempurna keimanan kalian sampai hawa nafsu kalian sama kayak hawa nafsunya Rasulullah SAW. Favoritnya kalian sama kayak favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang total. Itu yang total, benar-benar syadidul mutaba'ah, benar-benar ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal makanan kita mungkin masih bisa ngikutin jemaah sekalian, ya. Ad-dubba wath-tharid juga sejenis bubur, wal halwa, halwa ini manis-manisan, makanan manis-manisan, wal asal, dan juga madu jemaah sekalian, ya. Madu, pastinya madu banyak manfaatnya. Madu banyak manfaatnya, itu juga bagian dari salah satu tibbun nabawi, sebelum kita mengkonsumsi obat-obatan kimiawi dari dokter dan yang lainnya, kenapa enggak kita mencoba pengobatan dari Nabi Muhammad SAW dengan asal. Dan itu termasuk ahabbut ta'am, makanan yang paling disuka oleh Rasulullah SAW. Wa minal lahmi adh-dhira wa lahmuz zuhr, dan kalau urusan daging, Rasulullah SAW suka daging itu bagian dhira jemaah sekalian. Dhira ini paha, ya, paha. Bahkan bisa lebih spesifik lagi, paha depan. Banyak diungkapin di kitab Syama'il tentang Rasulullah SAW ini sering berinteraksi, makan yang dicari adalah daging pahanya. Meskipun kata Imam Nawawi, maka nadhira ahabbu ila Rasulillah, lakin kana la yajidu lahma illa ghibban wa kana yu'ajjil ilaih li'annahu a'jaluha najjuha. Ada ungkapan dari Imam Nawawi, sebenarnya enggak sepenuhnya emang Rasulullah itu senang dengan daging paha, tapi
Kata Imam Nawawi, gara-gara Rasulullah SAW jarang makan daging, jemaah sekalian. Beliau jarang makan daging. Sekalinya dapat daging, pengen segera menyantapnya, pengen segera makan. Dan yang paling cepat matang dari daging itu bagian pahanya. Makanya dimakan duluan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita kalau di Maulid nasi kebuli itu bagian paha buat yang di soft depan, coba lihat ya, buat di soft depan itu satu nampan paha-pahanya udah dipilihin yang gede-gede. Itu ahabbu ta'am, termasuk makanan yang paling disuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu khususiyah bagi orang berilmu tuh ya. Orang berilmu rezekinya aja di dunia udah beda ya. Dari dagingnya aja udah dipilihin yang paling gede-gede di soft depan. Kalau soft belakang mah udah ampasnya aja cuma lihatnya. Tapi berkah insyaallah semuanya. Wa aklul khubzul yabis, dan juga Rasulullah SAW makan juga roti kering ya, roti kering bil khal. Roti kering bil khal. Bil khal ini ya kayak sejenis cuka lah. Jadi roti itu kan kalau kita kadang harus pakai cocolan ya, coba sekalian. Orang Betawi ada kinca duren kadang ya, itu top banget udah. Roti tawar pakai kinca duren, coba sekalian. Masya Allah, ya khair ta'am ya. Tapi kalau nggak ketemu kinca duren pakai apa? Pakai selai kacang, selai coklat, pakai mesis. Nggak ketemu juga kita pakai apa, coba sekalian? Pakai gula ya. Kadang gula pasir kita taruhin, coba sekalian ya. Gula pasir dah nggak apa-apa deh, gula-gula ya. Nah Rasulullah SAW nggak mau jalan begitu jemaah sekalian. Sampai yang kayak itu tadi itu udah absen nggak ada, tinggal ketemu khal. Khal ini ya jenis cuka. Jadi roti kering biar ada rasanya, biar basah dicelupin ke cuka jemaah sekalian. Gimana rasanya itu jemaah sekalian? Ya. Tapi khal ini juga maknanya cuka. Allahu a'lam apakah penampakan cukanya sama kayak cuka yang kita pahamin saat ini. Al-Fakir Allahu a'lam, dan ada kurang tahu detailnya itu cuka Arab seperti apa yang khususnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling enggak gambarannya kayak begitu. Sangkin enggak ada apa isinya topping ya kalau itu. Sangkin enggak ada topping ketemunya udah cuka lah. Pakai cuka jadi. Pakai cuka itu sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keadaan seperti itu beliau masih muji ni'mal idamul khal. Paling nikmatnya lauk, paling nikmatnya topping buat roti ini khal, cuka. Karena yang ada emang itu doang jemaah sekalian. Ya enggak? Yang ada cuma itu doang, paling nikmat itu. Kalau ada yang lain pasti Rasulullah SAW menghendaki yang lainnya jemaah sekalian. Sama modelan kita, kalau ketemu kinca duren, ya kita pakai kinca duren roti, kita colokin gitu. Wa aklul kitha birrutab, dan juga Nabi SAW makan kitha. Kitha ini menyerupai khiyar atau timun, jemaah sekalian. Timun birrutab, makan timun pakai rutab, kurma muda, ya, kurma muda. Wal bittih birrutab, bittih birrutab. Bittih ini semangka, jemaah sekalian. Semangka dengan kurma muda. Ini jadi mungkin harus diteliti lagi lebih dalam nih dalam kedokteran. Ini bitih ini kan dingin ya, rutab ini panas ya. Jadi kayak seolah-olah ada pasangan-pasangan ya Rasulullah SAW, bitih dengan rutab, semangka dengan rutab ya. Tadi juga kitha timun dengan rutab ya. Rutab ini kurma muda aja, kurma muda. Biasanya kalau jemaah umroh cari itu biar apa? Yang belum hamil minum akan kurma muda, katanya. Biar dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Cari sebab biar dikasih momongan jemaah sekalian. Ini bitih birrutab. Sampai ada juga yang ulama ninggalin makan semangka karena nggak tahu gimana cara makannya Rasulullah SAW makan semangka. Ya, makan semangka. Kalau kita kan lagi makan semangka mikirin nggak gimana caranya Rasulullah makan semangka, nggak keingetan, udah kita makan aja udah. Kalau ulama saya mikir ini gimana, aneh nggak tahu, belum tahu semangka Rasulullah makannya gimana, belum tahu. Tapi ada video yang tersebar yang dipraktekkan oleh Syekh Dr. Yusri Jabir, Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, keturunan Sayyidina Al-Hasan, ulama Mesir
ulama ahli bedah. Beliau praktekkan makan bitih jemaah sekalian, makan semangka ini, makan semangka. Jadi semangka itu dipotong ya, dipotong kayak di tukang rujak gitu ya, 2 ribuan 3 ribuan gitu dipotong. Itu diambil dengan tangan kanan, kemudian dimakan bagian kanannya dulu jemaah sekalian, dimakan sisi bagian kanan. Anda lihat video juga, tapi yang nyampeinnya orang yang masya Allah, ulama ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dia makan bagian sebelah kanannya. Setelah habis bagian sebelah kanan diputer jemaah sekalian semangkanya, diputer sebagian lagi. Jadi adanya sebelah kanan lagi, dimakan sebelah kanannya lagi sampai habis. Kalau kita mikirin udah dihantum aja, lah, lihat ya.